Berikutnya di sini adalah objek namanya max text box. Ya. Nah, max text box ini sama seperti text box. Nah, kalau kita lihat di sini max text box, saya pasangkan. Nah, tampilannya ini hampir sama seperti text box. Dari visualnya itu sama. Nah, kalau saya jalankan, saya menginput ke dalam. Nah, sama seperti text box. Nah, bedanya di mana? Nah, untuk objek max text box ini dapat kita memberikan suatu filtering. Ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya ada max, artinya ya adanya satu topeng atau mungkin adanya satu filtering. Jadi dia bisa memfilter nilai yang diinput. Ya, kita bisa memfilter nilai yang diinput. Nah, untuk max text box ini saya perbesar dulu fontnya. Misalnya di sini saya gunakan jadi 14 saja. Ya. Nah, kemudian untuk penamaannya, biasanya ini diawali dengan MSK dan TST. Nah, misalnya MSK, TST, nilai. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, coba kita lihat di slide-nya. Merupakan objek mirip dengan text box, tetapi menyediakan max untuk membantu user menginput nilai dengan format khusus. Jadi ada fitur filtering. Ya. Nah, di mana kita mengatur filteringnya? Di property max untuk men-set formatnya. Nah, kira-kira formatnya apa? Nah, dapat dilihat di sini. Jika karakternya 0, maka ini hanya bisa menerima angka 0 sampai dengan 9. Ya, dan bersifat wajib. Kalau dia angka 9, maka dapat kita isi dengan angka atau spasi dan bersifat opsional. Kalau crash bisa angka, spasi, tambah, kurang, opsional, dan seterusnya. Ya. Nah, sebagai contoh, saya akan masukkan ke max di sini. Nah, saya masukkan 5 0. Nah, lihat apa yang muncul di sini? Ada garis bawah. Saya coba jalankan. Oke. Saya buka on screen keyboardnya. Nah, perhatikan ya. Saya masukkan huruf D. Masuk nggak? Nggak bisa masuk. Saya masukkan angka, masuk. Nah, jadi secara langsung dia memfilter. Dia hanya bisa menerima angka. Udah. Maka huruf nggak bisa masuk. Termasuk di sini. Nah, spasi masih bisa diterima. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya saya mengubahnya adalah di sini L. Saya jalankan. Nah, on screen keyboard lagi. Perhatikan huruf, angka, sorry. Angka nggak bisa masuk, tapi huruf masuk. Nah, itu adalah filteringnya. Oke, max-nya. Nah, saya akan mengkombinasikan kedua-duanya. Nah, kira-kira apa yang mau saya kombinasikan? Yang pertama di sini saya berikan tanda tanya. L ya. Saya berikan L kemudian 0. Jadi semuanya adalah wajib dulu. 3 karakter L dan 3 0. Ya. Nah, saya jalankan. On screen keyboard. Saya masukkan angka, nggak bisa. Huruf 3, lanjut lagi, nggak bisa huruf lagi. Lanjut angka. Nah, jadi itu bisa kita kombinasikan. Nah, lanjut. Kalau pada slide sebelumnya, ini ada properties yang namanya max complete atau max full. Dia akan mengembalikan nilai true jika max complete. True jika semua karakter yang wajib terisi. Ya, jika semua karakter yang wajib terisi, yang wajib. Nah, saya tambahkan satu tombol dulu untuk mengecek apakah memang
max complete itu true atau false. Oke, saya berikan event klik. Jika diklik pada tombol tersebut, maka this.text sama dengan msk nilai dot max complete dot to string, ubah menjadi string. Nah, kita lihat, saya jalankan. Nah, saya tidak isi lengkap 3 huruf dan 1 angka. False, belum lengkap, yang wajib belum lengkap. Lanjut lagi, true. Nah, sesuai dengan keterangannya kan, bernilai true jika semua karakter wajib terisi. Nah, kemudian yang kedua, max full. Nah, berarti harus ada digunakan karakter, ada yang wajib dan ada yang opsional. Nah, kira-kira apa mau saya kombinasikan? Nah, mungkin saya gunakan huruf yang L yang wajib. Kemudian saya lanjut lagi huruf juga tanda tanya, tapi opsional. Nah, kita lihat. Saya akan mengubah max-nya menjadi 3L dan 3 tanda tanya. Setelah itu, ini bukan max complete, tetapi max full. Nah, kita lihat. Saya masukkan 3 huruf, false. Kemudian huruf lagi, masih false. Semua baru true. Sesuai dengan di sini. Jika semua karakter wajib dan. Nah, ini ada dan-nya. Ya, ada dan-nya. Dan opsional terisi. Ya, opsional juga harus terisi. Baru dia true. Nah, kalau opsionalnya enggak, false. Oke, atau mungkin di sini juga false. Bisa? Nah, sekarang saya mau mengubahnya ini, maksudnya itu dari coding, bukan dari properti sini. Saya mainkannya dari coding. Nah, saya masukkan ke dalam konstruktor, ya, dari konstruktor ya. Nah, kira-kira apa mau saya ubah lagi? Nah, slide berikutnya, saya akan kombinasikan dengan lebih besar, lebih kecil ini. Kalau lebih kecil, secara auto akan mengubah menjadi huruf kecil. Kalau lebih besar, kebalikannya. Nah, gimana caranya? Saya masukkan msk nilai.max sama dengan dalam kutip ganda. Nah, saya gunakan lebih besar dulu. Lebih besar 3L, lebih kecil 3L. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita lihat. Nah, perhatikan, saya gunakan juga on-screen keyboard. 3L pertama akan mengubah menjadi huruf besar. Nah, saya masukkan dulu huruf kecil. S, nah dia menjadi huruf besar kan? G, kemudian T. Saya masukkan kecil, tapi menjadi besar. Nah, sekarang 3 karakter berikutnya, jika saya memasukkan itu adalah huruf besar, maka dia akan mengubahnya menjadi huruf kecil. Nah, perhatikan. A, saya masukkannya kecil, besar. B, kemudian apa? R. Nah, itu efeknya. Ya, itu adalah efeknya. Oke, berikutnya kita lihat. Kira-kira properties apa lagi yang bisa kita utak-atikkan dari Max Text Box ini? Misalnya di sini nah ini dia. Ada password char, kemudian ada prompt char. Nah, di sini kan sudah saya masukkan bahwa max-nya itu ada 6 karakter. Ya, ada 6 karakter ya, 3 karakter auto menjadi huruf besar dan 3 karakter auto menjadi huruf kecil. Jadi kalau saya jalankan secara default, kalau Anda lihat
ada tersedia slot 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya adalah prompt char, garis bawahnya. Ada 6 karakter. Nah, prompt char ini bisa saya ubah. Saya nggak suka garis bawah. Oke. Nah, saya ganti di sini. MSK tst nilai dot prompt char sama dengan, nah mungkin menggunakan tanda kurang. Nah, kita lihat. Nah, dia menjadi ini. Bisa saya masukkan. Udah. Nah, mau yang lain lagi? Bisa. Misalnya contohnya seperti ibaratnya password. Tapi dia bukan password char ya. Nah. Udah. Oke. Nah, saya gunakan tanda kurang. Bagaimana kalau misalnya saya menggunakan nilai MSK nilai dot password char. Nah, password char ini adalah bintang. Kita lihat. Nah, maka setelah kita input, dia akan di cover menjadi password. Nggak nampak lagi. Nah, untuk melihat nilai apa yang saya masukkan, nah misalnya saya ganti menjadi seperti ini. Ini bukan full lagi, tetapi dot text. Apa yang saya input? Nah, misalnya. Nah, ini dia. Itu yang saya input. Sudah? Nah, ini adalah contoh sederhana dari penggunaan Max Text Box. Ya. Nah, jadi dapat Anda eksplorasi lagi bagaimana cara menerapkan Max Text Box ini ke dalam aplikasi-aplikasi yang memang meminta penginputan data yang harus kita batasi nilainya. Ya. Harus kita batasi, oh ini hanya bisa diinput dengan angka, oke ini hanya bisa diinput dengan huruf. Nah, misalnya contohnya mungkin NIM, ya, meminta input NIM. Kalau menggunakan text box, maka dapat kita input berupa huruf. Nah, bisa kita gunakan Max Text Box ini hanya dapat menerima angka. Ya. Nah, jadi salah satu alternatif untuk memfilter supaya tidak salah input itu adalah Max Text Box. Oke, sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas mengenai Max Text Box, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.